concern akan biaya kuliah yang tinggi dan semakin tinggi. Apakah dengan hal ini sebenarnya juga akan semakin memberikan tantangan tersendiri bagi pemerintah untuk menekan level dari NIIT yang ada di ekonomi kita? Iya, saya kira memang ini akan menjadi salah satu tantangan bagi kita juga. Kalau biaya kuliah tinggi ya, tentunya apa yang dari SMA itu banyak juga yang tidak akhirnya mendapatkan kesempatan dari kuliah. Tetapi yang saya mungkin kita tekankan dalam hal ini adalah kembali lagi tadi Mbak, bagaimana sebenarnya seorang individu itu sudah bisa menentukan kira-kira apa sih sebenarnya yang dimauin gitu ya. Karena saat ini bahkan bukan hanya di Indonesia di negara-negara maju sekarang yang ada, mereka itu juga melihat bahwa sebenarnya lembaga-lembaga vokasi, lembaga-lembaga perguruan vokasi ya, sekolah vokasi ataupun perguruan vokasi kemungkinan bisa menjadi jauh lebih tepat apabila itu memang dijalankan dengan cukup baik ya. Jadi orang-orang yang sudah tahu bahwa saya ingin cepat kerja gitu. Karena melihat bahwa setelah perguruan tinggi kok banyak sekali yang banyak tidak mendapatkan pekerjaan. Ya dalam hal ini sebenarnya kalau misalnya murid-murid kita gitu ya, kalau dia sudah begitu tahu betul-betul ke depan itu mau bagaimana, mau kemana, itu seharusnya bisa meminimalkan inefisiensi yang ada ke depan. Karena meskipun misalnya ya biaya perguruan tinggi kita itu murah, tetapi apabila dia hanya dipacu masuk ke perguruan tinggi karena kecenderungan ataupun tren, akhirnya keahlian yang dipunyai pun sebenarnya juga tidak optimal. Dan akhirnya juga tidak sesuai dengan apa yang akan diminta oleh dunia kerja. Jadi kami melihat dalam hal ini lebih ideal adalah bagaimana sebenarnya produk-produk pendidikan ini bisa jauh lebih tepat, lebih bisa membaca, lebih bisa menjawab apa yang dibutuhkan oleh dunia kerja. Even itu adalah pendidikan vokasi D1, D2, D3. Sehingga mereka yang paling sangat krusial adalah bagaimana mereka bisa mendapatkan pekerjaan ataupun berwirausaha secara lebih efektif. Melihat dari data yang ada saat ini dalam NIT kan ya, kita tahu levelnya berapa ya Pak Beliki ya. Ini dibandingkan dengan peer countries, negara-negara yang memiliki populasi seperti kita, jadi populasi yang cukup banyak. Contohnya misalnya India dan lain-lainnya yang juga emerging markets, developing markets. Apakah kita relatifly masih aman Pak untuk level NIT ini? Ya, saya kira masih aman karena sempat dulu itu juga dari Jepang itu cukup tinggi ya, dengan alasan yang berbeda ya. Mereka itu juga karena sangat comfortable dengan kondisi rumahnya, akhirnya mereka juga tidak mau bekerja setelah lulus ya, karena dia masih disupport oleh orang tuanya. Saya kira hal tersebut di kita masih sangat minimal ya. Kalau di India ataupun di Indonesia, saya kira lebih banyak kepada discouraged workers ya, ataupun para lulusan yang memang masih mencari-cari. Kira-kira saya mau sekolah enggak gitu ya, melanjutkan ataupun saya mau bekerja. Kalau saya mau bekerja di mana? Jadi dalam hal ini terjadi meskipun angkanya sama, hampir sama secara persentase, saya kira terjadi perbedaan pola pikir. Kalau di negara-negara maju biasanya memang lebih didorong kepada begitu nyamannya misalnya ya program-program kesejahteraan di mereka sehingga mereka itu bisa lebih banyak tidak melakukan apa-apa. Banyak sekali tuh di Jepang seperti itu ataupun di Jerman ya. Tapi memang akhirnya sistemnya seperti di Jerman misalnya dengan adanya unemployment insurance mereka kontrolnya itu cukup besar ya karena untuk menghindari moral hazard. Di Jepang ini sekarang juga sedang dilakukan ya, bagaimana mereka mengontrol orang-orang yang sudah mendapatkan pelatihan sehingga dia langsung masuk ke pekerjaan. Jadi tidak ada lagi jeda ya. Nah hal seperti itu saya kira memang selalu menjadi permasalahan. Baru saja saya juga dengar di Amerika juga mempunyai pola yang sama bahwa kecenderungan untuk dari perguruan tinggi ternyata banyak bidang-bidang yang susah mendapatkan pekerjaan.
Dan itu pun ya akhirnya menimbulkan anxiety yang cukup persisten. Oke, baik. Dan mungkin ada juga hal-hal yang seperti juga agak terlewat dalam hal NET ini, Pak, pengangguran. Bappenas ini sangat-sangat gencar untuk isu mengenai 1000 hari pertama manusia, Pak, atau stunting, ya Pak ya. Apakah sebenarnya pengangguran yang ada selain dari hal-hal struktural seperti edukasi, vokasional dan lain-lain, ini juga memiliki unsur tersendiri dari kesehatan atau kualitas sumber daya manusia dari bagaimana ia diberikan gizi dari awal sejak masa kecilnya, sehingga tentunya SDM yang baik ini juga berpengaruh untuk kualitas ketika ia nanti akan mendaftarkan dirinya pada universitas, pendidikan tinggi, dan yang lain-lain. Seperti apa menurut Anda kalau kita runtun dari akar permasalahan ini, Pak? Iya, jadi tadi salah satu faktor bagi kita ya untuk bisa mengurangi anxiety itu adalah motivasi. Motivasi mulai dari awal life cycle ini, mulai dari 13 tahun wajib belajar ya preschool. Even sebenarnya kalau saya tarik lagi ke belakang, seharusnya mulai dari pendidikan keluarga. Mulai dari awal sekali bagaimana dia mulai berjalan, kemudian bicara, membaca dan sebagainya. Itu pun seharusnya juga bisa memberikan motivasi. Seharusnya bagaimana seseorang itu bisa mengejar ya untuk bisa maju. Nah, kemudian itu dari sisi pengetahuan. Nah, bagaimana dari sisi modal IQ-nya, bagaimana modal kesehatan ya ataupun gizi dan sebagainya. Jadi itu kembali lagi kepada status stuntingnya itu, Mbak. Ya, status gizinya. Hanya penduduk yang memang gizinya itu cukup betul-betul baik, saya kira itu yang mempunyai daya serap yang akan jauh lebih baik lagi. Jadi betul bahwa apabila status stunting kita itu juga tinggi, tentunya ini akan memberikan banyak tantangan ya ataupun halangan kemampuan bagi sumber daya manusia kita. Belum lagi dia memilih untuk dirinya sendiri gitu. Memilih untuk orang lain, apalagi memilih dirinya sendiri gitu. Karena itu pun cukup membingungkan ya bagi orang-orang yang sangat terbatas dengan kemampuannya. Jadi dalam hal ini menurut saya anxiety juga kita harus tangani secara komprehensif untuk long term terutama ya. Jadi mulai dari awal sekali itu dari pembelajaran keluarga bahkan sampai sebelumnya ya. Bagaimana seorang remaja perempuan itu bisa hidup sehat, kemudian juga bisa mempersiapkan jiwa, fisik dan mentalnya sehingga masuk ke dalam dunia perkawinan dan akhirnya bisa menghasilkan generasi-generasi yang sehat dengan tentunya kemampuan interaksi yang cukup baik. Targetnya sendiri seperti apa Pak untuk NET ini bisa ditekan sampai ke level berapa, di tahun berapa untuk beberapa tahun ke depan? Sebenarnya ini tidak ada dari sisi target khusus untuk ini itu tidak ada ya Bu ya. Tapi kita mencoba menekankan target kepada TPT-nya itu sendiri. Jadi tingkat pengangguran terbukanya itu harus bisa di bawah 4% nanti ya, antara 4 sampai 5%. Nah, dengan dari sisi itu sebenarnya kita juga sudah bisa menekan pengangguran di usia muda. Nah, kemudian kalau misalnya dia memang memutuskan untuk tidak untuk melanjutkan sekolah, ini pun kita harus salurkan kepada indikator lainnya, yaitu angka partisipasi sekolah. Baik itu yang 13 tahun wajib belajar ataupun angka partisipasi sekolah untuk perguruan tinggi. Jadi ini sebenarnya kombinasi Mbak ya. Kalau misalnya kita bisa menurunkan pengangguran atau dia meningkatkan partisipasi sekolah, anxiety ini akan juga turun ya. Jadi kita tidak harus mengikat semua dari indikator ini.